Terima kasih atas pelayanannya ya. Worship leaders ya. Terberkati sehingga Ingat dari kamu ya. Bulan sekali lah. Shalom saudara-saudara. Shalom Pak Pendeta. Terima kasih sudah datang untuk pelayanan firman Tuhan bagi kami di siang hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain, mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu Tuhan kami hidup. Bukan dengan kekuatan kami, bukan karena kami hebat, melainkan kasih-Mu, melainkan apa yang Engkau sudah selesaikan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami melihat begitu banyak ya Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu ya Tuhan yang kami lewati ya Tuhan di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, walaupun ada suka, ada duka Tuhan, ada lembah kekelaman Tuhan, ada masalah-masalah, namun kami percaya ya Tuhan, kami melihat kuasa-Mu, kami melihat kasih-Mu, kami melihat penyertaan-Mu ya Tuhan, tidak pernah ya Tuhan sedikit pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus, Roh hikmat, Roh marifat menyertai kami semua sepanjang hari ini Tuhan, khususnya ya Tuhan pada saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar supaya ya Tuhan kebenaran-Mu memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan kebaktian di siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau berkati ya Tuhan Pak Pendeta ya Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi beliau ya Tuhan, sehingga setiap ya Tuhan perkataan ya Tuhan diilhami oleh Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan, kami mau ya Tuhan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku, Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesus yang terindah, selamanya ku Tibalah saatnya kami mendengarkan suara-Mu. Tuhan, kami sangat bergantung pada Engkau. Engkau sendiri berkata, di luar Engkau ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu Roh Kudus, lembutkan hati kami. Nyatakan kebenaran firman Tuhan yang membawa kami kepada nilai-nilai kekekalan, sehingga hidup kami jadi berkat dalam kesementaraan. Kami menolak kuasa iblis, kuasa roh jahat, kegelapan coba intervensi, kami tolak dalam nama Yesus. Senangkanlah hati-Mu Tuhan, kami memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan. Silakan duduk. Shalom. Tema kita hari ini tema sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena tema ini melihat kita bernilai atau tidak. Karena tema ini menentukan orang rohani atau tidak. Kadang-kala tema-tema firman Tuhan, tema-tema yang tidak mengandung nilai menentukan, itu sayang sekali. Yaitu tema kita tentang relationship, tentang hubungan. Ulangi, tentang apa? Relationship. Lebih keras? Iya. Yuk kita baca bagian firman Tuhan. Tapi saya lebih menekankan kepada tematis. Jadi saya tidak menekankan ekspositoris. Cuma tema ini saudara sebenarnya paling cocok minimal 2 sesi, 1 sesi 2 jam. Karena ini bagus sekali ini tema.
Yuk kita buka Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Adapun ayat terakhir ayat 11 kita bersama-sama dengan catatan. Kita perhatikan baik-baik yang kita baca. Yang mengerti instruksinya katakan amin. Saya mulai. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sama-sama dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara bicara hubungan, Anda nggak boleh lepas dengan Tuhan. Kalau bicara hubungan tanpa sentrisnya Tuhan, Anda bicara halusinasi. Absolutely. Pertama, kita harus sepakat bahwa kita ciptaan Tuhan. Katakan amin. Kata ciptaan Tuhan ini mengandung kekayaan makna yang luar biasa. Pertama, setuju nggak kita Allah sempurna? Halo? Allah itu apa sih? Satu kata, 1 Yohanes 4:8. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia itu makhluk kasih. Kekristenan kalau nggak disimpulkan dengan kasih, Anda sama sekali nggak mengerti Kristen. Absolutely. Kristen itu ciri utamanya bukan sakit sembuh, apalagi kaya. Kristen itu nggak disimpulkan di khotbah bagus, bukan di situ. Penyembahan bukan di situ. Tetapi dikasih. Tolong kita buka Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca, malah boleh hafal ayat ini dengan segala kekayaan maknanya sampai mati. Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Jikalau engkau mengasihi aku, Anda tidak pernah keliru memaknai kekristenan kalau Anda mengasihi Tuhan. Sampai mati Anda pernah keliru dan Anda tidak gampang disesatkan. Kadang-kadang saya sedih, ada statement-statement kalau Anda belum ke Israel, Anda belum rohani. Ini kan sedih-sedih, kalau nggak ngerti Alkitab memang repot. Ya, ada orang kemana-mana bawa minyak urapan, kalau nggak ngerti firman repot. Jadi mental dukunnya kadang-kadang nggak tuntas begitu. Saudara yang kekasih, kalau kita mengasihi Tuhan, pelaku firman, ulangi apa? Malanglah nasib Anda dan saya kalau Anda dan saya tidak pelaku firman. Selesai. Anda nggak ngerti Kristen kalau nggak disibukkan di pelaku firman. Dan mayoritas orang Kristen, termasuk kami pendeta, sadar itu nilai setelah meninggal. Expire. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengan khotbah hari ini.
supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup Anda. Gak tahu Anda kayaknya mengandung kepedihan nih. Mana pernah orang ngerti kekristenan kalau nggak disimpulkan dalam pelaku? Itulah mengasihi Tuhan. Makanya ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka harus mengaktualisasi sebagai kasih dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dengan ketaatan. Ulangi, dengan apa? Adam dan Hawa. Semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Gagalnya orang fokusnya buahnya. Sampai ada orang meneliti buah apa itu, kan kurang kerjaan. Bahkan ada yang menyebut nama buahnya, buah kuldi, buah semalakama. Itu buah kurang kerjaan itu. Itu rambutan, mangga atau durian gak masalah. Fokusnya perintahnya. Ulangi apa? Perintahnya. Anda dan saya punya hubungan baik dengan Tuhan kalau Anda pelaku perintah Tuhan. Titik. Anda jangan beriman pada janji Tuhan. Anda beriman pada perintah Tuhan. Waras Kristen Anda. Ini penting sekali supaya Anda mengerti. Makanya saya sebenarnya perlu sekitar 4 jam menjelaskan ini. Tapi saya buat garis-garis besarnya. Mungkin karena Anda terlalu cerdas. Maka ketika orang itu diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan Allah, Tuhan menghendaki penuhilah bumi. Jadi Adam dan Hawa beranak cucu bukan karena mereka berdosa. Sampai ada orang bilang, Pak Ridwan, kalau Adam dan Hawa nggak berbuat dosa, nggak ada hubungan seks dong. Ini kan ngawur orang kalau nggak ngerti. Sebelum jatuh dalam dosa sudah Tuhan bilang penuhilah bumi. Nyambung nggak? Ini penting. Maka hubungan antar manusia itu bagus kalau semuanya taat kepada Kristus. Itulah yang Tuhan katakan kepada jemaat Korintus, yang bagus sekali aktivis gerejanya, tapi rusak relasi. Dengan istilah, kamu adalah anggota tubuh Kristus. Semua orang ciptaan Allah di dalam kebenaran adalah anggota tubuh. Ulangi, adalah anggota apa? Maka tidak ada yang paling tinggi, gak ada yang paling rendah. Yang kedua, nilai itu terletak di fungsi. Di mana? Bukan di posisi. Makanya orang Kristen jadi pejabat tinggi, pejabat rendah, tetap rendah hati. Karena bukan itu yang membuat nilai. Dia berfungsi enggak? Nah, ini penting. Kalau Anda ganteng, Anda cantik, tapi dalam perkawinan Anda suka maki-maki, memang Anda gak bernilai. Yang ganteng cantik, jangan pura-pura gak dengar. Ganteng cantik gak bernilai. Jangan primitif Anda. Hidup rendah hati pelaku firman itu bernilai. Dan orang-orang seperti ini gak takut dengan penghakiman. Maka sepanjang kita pelaku firman, kita akan bagus relasi kita. Maka kalau kita anggota tubuh Kristus, halo, anggota tubuh itu Kristusnya kepala. Serohani-rohaninya saya, absolut saya tidak pernah jadi kepala. Makanya saya ngomong sama jemaat, sampai limit tertentu wajar saya lebih rohani dari Anda. Tapi limit berikutnya, semua kita harus sama-sama rohani. Anda blunder kalau sepanjang hidup Anda menganggap Nabi lebih rohani dari saya, pendeta enggak. Kita harus sama-sama rohani. Jangan memiliki ekspektasi rohani seperti yang Anda maksud. Anda akan kecewa masa penghakiman. Anda harus memiliki ekspektasi rohani seperti yang dipikirkan Kristus, supaya kita nggak boleh main-main dalam memaknai rohani. Ini penting sekali. Tetapi ketika nggak taat, Adam dan Hawa mengambil buah menunjukkan ketidaktaatan, itulah dosa. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah maknai dosa selain bicara ketidaktaatan. Ini tahun 12 bulan, hampir 1,5 bulan kita pakai. Kan kebangetan kalau Anda nggak taat baca Alkitab tiap hari. Tolonglah, Anda lagi nggak ngerti kenal Tuhan kalau Anda nggak ada gairah disiplin baca Alkitab. Jangan pura-pura nggak dengar. Ini penting sekali. Sakit kanker nggak serius, nggak taat baca Alkitab serius. Masa Anda perlu mati dulu baru tanya sama Tuhan Yesus? Halo, Anda sedang mengerikan kalau Anda malas baca Alkitab.
Saya kalau khotbah, saya senang, pulang saya nggak punya utang sama pendengar. Ini penting. Kalau Anda sakit kanker, itu nggak serius. Itu serius bagi orang nggak percaya. Bagi orang benar, nggak serius kanker. Jawab, Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Anda niat masuk surga gak? Kalau niat masuk surga, niat mati lah. Mana lebih efektif untuk mati? Kanker atau bisul? Makanya kalau orang benar kanker, ya puji Tuhan, berarti aku lebih cepat ke surga. Udah gitu aja. Kecuali Anda berdosa, Anda nggak taat, Anda berzina, Anda ngelawan suami, Anda maki-maki istri, Anda bohong, Anda penipu, Anda korupsi. Ya udah selesai. Ini penting sekali, supaya energi kita nggak terlalu banyak kepada yang nggak serius. Fokus kita bagaimana hubungan kita dengan Tuhan baik, supaya kepada sesama baik. Maka nggak ada pilihan, harus berdamai dengan Bapa di surga. Caranya hanya satu, nggak ada alternatif lain. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, nggak ada yang lain. Makanya bukan konteks arogan, tetapi konteks kejujuran penuh kasih. Tuhan berkata, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku tidak sampai kepada Bapa. Itu absurd. Kalau Anda berpikir masih banyak, masih ada alternatif lain orang selamat, Anda nggak mengenal Yesus. Kalau ada alternatif lain, Yesus kurang kerjaan jadi manusia, kurang kerja dia mati dosa. Kalau ada alternatif lain, kenyataan. Begitu orang bertobat lahir baru, pulih hubungannya dengan Tuhan secara de jure. Ulang, secara apa? Lebih keras? Secara de facto belum. Ini penting sekali. Makanya bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Coba kita buka Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Sama-sama kita baca Yosua 1 ayat 8. 1, 2, ya. Jangan engkau lupa, tetapi renungkanlah firman itu, supaya sebab dengan demikian. Jadi kalau orang rohani membaca, mujizatnya dari pelaku. Orang kurang rohani membaca atau udah bertobat lahir baru tapi masih bayi rohani, masih kanak-kanak rohani, mujizatnya kalimat terakhir, perjalanan berhasil dan beruntung. Mujizat paling tinggi pelaku firman. Ulangi, mujizat tertinggi apa? Anda sampai mati gak bisa khotbah, gak ada masalah. Pengkhotbah sampai mati gak pelaku firman Tuhan, selesai. Nah, ini penting. Maka kata pertama apa? Janganlah, kalau bahasa Ibrani-nya bukan jangan, tidak boleh lupa. Kalau tidak boleh lupa, ada unsur peringatan gak? Ada unsur larangan gak? Alkitab kurang kerjaan memperingati, Alkitab kurang kerjaan melarang yang gak serius. Catat dong baik-baik. Serius sekali malas Anda baca Alkitab. Membaca Alkitab itu konteks penyelamat, memperkatakan. Karena zaman dahulu orang nggak punya Alkitab masing-masing. Alkitab ada di ruang maha suci yang dibuka oleh imam besar kepada bapak-bapak. Maka bagian penutup, imam besar memperingati bapak-bapak. Konteks ini termasuk Yosua. Yosua, nggak boleh kau lupa memperkatakan firman ini kepada istrimu, kepada anak-anakmu ketika kau duduk, kau berbaring, ketika kau dalam perjalanan. Gak boleh lupa baca Alkitab Bapak Ibu. Yang ini harus dikhotbahkan. Sakit semua harus dikhotbahkan lagi kalau di gereja. Kecuali saya khotbah di Aceh, saya khotbah di pesisir Malaysia, saya khotbah di Madura, audiensnya nggak orang percaya, saya khotbah tentang mujizat. Karena orang nggak percaya, rohaninya masih mati. Perlu melihat hal-hal yang melalui mata jasmani untuk percaya. Maka baik dulu hubungan dengan Allah. Yang kedua, Allah pertama menciptakan manusia, lembaga berikutnya adalah perkawinan. Anda dan saya, kalau nggak baik dalam perkawinan, itu indikasi Anda nggak baik hubungan Anda dengan Allah.
pura-pura nggak dengar. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan. Orang yang nggak menghargai perkawinan sampai mati pun nggak rohani. Sampai mati pun nggak rohani. Ini penting. Dari sononya Tuhan ciptakan laki-laki satu, perempuan satu. Saya dialog dengan agama sebelah. Saya ngomong nggak ada itu istri dua. Loh, Pak Pendeta gini? Nggak ada. Yuk kita sepakat. Allah menciptakan manusia siapa? Adam dan Hawa sama. 3 keturunan Abraham, Yahudi, Kristen, agama sebelah, keturunan Abraham. Dari sononya satu-satu. Adam, Hawa. Nggak diciptakan Rita, Nani, enggak. Satu-satu. Nah, kemudian relasi ini baik, kemudian turun kepada keturunan kalau dikaruniakan keturunan. Makanya dari kecil saya bilang sama anak-anak saya, apapun alasan kalian jangan ngomong kasar sama mama, apapun alasan. Tapi mereka nggak mungkin mau lakukan itu kalau kita kasar sama istri kita. Makanya saya sama istri punya komitmen, kita boleh bertengkar kalau anak tidur, dan bertengkar hanya boleh setengah suara, nggak boleh teriak. Itu kan belajar dia. Udah tidur belum, Pak? Ramsi, Pak, aku mau marah nih. Udah tidur belum? Cek. Harus berani. Ini penting sekali. Maka kalau hubungan kita baik, baru hubungan kita sama anak-anak baik, baru sama yang lain baik. Ketika anak saya lagi marah-marah sama mamanya, saya pulang pelayanan. Stop. Jangan ngomong gitu sama mama. Loh, papa baru datang nggak ngerti konteks. Nggak perlu konteks kalau bicara begitu. Itu loh papa. Papa selalu bilang mama. Apa sih bilang? Nah, kau menikah tinggalin saya. Adikmu juga menikah tinggalin saya. Kalau mama lu menikah tinggalin saya, mati saya. Anak-anak saya harus tahu relasi suami istri itu sakral sekali, supaya mereka nanti dalam menikah juga mengerti apa nilai perkawinan. Bapak ibu yang menikah, jangan pernah kalian bertengkar depan anak-anak. Apalagi ngomong kejelekan suami, kejelekan istri kepada anak-anak. Anda kesurupan pasti. Ini penting. Nah, banyaknya orang, bapak-bapak lihat saya, bapak-bapak lihat saya. Mana bapak-bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Bapak-bapak malam sunyi senyap. Oke deh, bapak-bapak memang kurang rohani. Ibu-ibu, mana ibu-ibu lebih menikmati teguran suami atau pujian suami orang? Teguran kami. Alah, kayak rohani. Tahu lah. Nah, ini masalahnya. Banyak orang menikmati pujian pasangan orang lain, kasar sama pasangan. Itu kan sinetron semua. Anda kalau nggak bagus hubungan dengan Tuhan, pasti nggak bagus hubungan dengan suami istri. Kalau Anda nggak bagus hubungan sama suami istri, itu ukuran memang engkau belum bagus sama Tuhan. Anda kalau nggak bagus sama suami istri, Anda nggak bagus sama anak-anak. Kalau Anda nggak bagus sama rumah tangga, Anda bagus sama teman kerja, teman lain, sahabat lain, itu hanya kulit-kulit. Bobotnya ringan sekali dan munafik. Catat ya. Makanya saya persingkat, dibutuhkan 2 kata kunci untuk mau relasinya bagus, yaitu sangkal diri dan pikul salib. Ulangnya Pak? Sangkal diri dan pikul salib. Kita baca Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8. Filipi 2 dari ayat 5 sampai ayat 8. Saya bacakan buat Anda perhatikan baik-baik. Pertama apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, starting point suami istri, setelah pribadi-pribadi hubungan baik dengan Tuhan, maka dalam kehidupan bersama suami istri, orang tua dan anak, dengan ipar, dengan mertua, dengan menantu, dengan teman gereja, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini dia. Mujizat yang paling indah dalam kekristenan bukan lumpuh berjalan, itu sementara. Kanker sembuh itu sementara. Setiap orang bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, kanker saya sembuh. Apa sih bilang? Puji Tuhan Ibu, kankermu sembuh. Tapi jangan lupa, Ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu, karena kesembuhan nggak pernah membatalkan kematian. Kesembuhan lahiriah itu hanya sementara. Dan pura-pura nyambung. Orientasi kita kepada kekekalan, yaitu
memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sekarang ada beberapa pendeta cerai, gak kenal Tuhan ya. Jadi bukan Jumatnya banyak mujizat, khotbahnya bagus, ukuran rohani. Jangan mulai dalam perkawinan. Makanya bagaimana kita memiliki pikiran perasaan Kristus? Baca Alkitab dengan disiplin, militan dalam merenungkannya siang dan malam, dan tidak pernah menyerah menjadi pelaku. Kalau gagal ulangi, Sehingga ada lagu apa? Ku tak akan menyerah. Lanjut. Tahu nggak apa artinya itu? Artinya lebih tahan banting daripada setan. Itu artinya. Saya gembala jemaat, sebelum ibadah setengah jam sebelum ibadah kami berdoa. Salah satu pokoknya mengusir setan. Iblis roja 28 nggak boleh intervensi dalam ibadah tempat ini. Kami ikat, kami usir keluar dia Bapak. Jawab, minggu depan datang lagi ada? Datang lagi. Makanya setiap kali ibadah kami keluar kami usir. Walaupun minggu berikutnya datang lagi. Lain dengan jemaat. Kalau pak, bu, saya ibadah tempat ini. Keluar. Minggu depan datang lagi nggak? Saya takut setan lebih cocok daripada Anda menyanyikan lagu lebih cocok setan. Makanya kalau Anda dalam perkawinan, kalau istri Anda, bapak-bapak, kalau suami Anda ngomong, tahu nggak? Aku nyesalkan sama lo. Bilang sama pasangan, Ma, aku nggak nyesalkan sama kamu. Papa itu jelek, Mama cantik. Biarkan dia solo karir, jangan lihat. Supaya ngerti apa arti relasi. Gak usah ketawa, nangis saja kalian semua. Ini penting sekali. Tapi itu hanya halusinasi kalau enggak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, disiplin baca Alkitab, militan merenungkannya siang dan malam, dan pelaku firman tanpa menyerah. Gagal ulangi. Jangan pernah menyerah. Dan praktek yang paling indah, perkawinan. Kenapa? Itu tingkat kesulitan yang paling tinggi. Kenapa itu paling tinggi? Pertama, nggak ada orang menikah dengan orang cocok. Siuman ada pendeta, kami mau cerai, kami nggak cocok. Mana pernah orang menikah dengan orang cocok kecuali menikah dengan tiang listrik? Jangan nggak ngerti lah. Pernikahan yang cocok, menikahlah dengan orang nggak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Ulangi apa? Yang belum nikah tunggu tanggal mainnya. Makanya hanya orang bodoh menikah supaya bahagia. Menikah itu supaya dewasa, bukan bahagia. Kayaknya ngelawan kalau. Ini penting sekali supaya Anda dewasa. Makanya setelah itu kita tekun suami istri baca Alkitab. Kemudian anak lahir, tekun lagi baca Alkitab. Bahwa perkawinan pendeta sekalipun gak mungkin tanpa konflik, tetapi tetap disiplin baca Alkitab, militan merenungkan firman Tuhan, dan pelaku. Hanya itu sangkal diri pikul salib yang bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Bagian terakhir, mulai dengan anggota tubuh Kristus. Saya sedih kalau di gereja ditanamkan langsung atau tidak langsung, gembala itu lebih tinggi derajatnya daripada jemaat. Itu salah sekali. Anggota tubuh Kristus. Ulangi Pak. Tolong jawab. Anggota tubuh mana yang membuat orang berdiri? Yang keras dong. Kaki. Kalau orang yang nggak ngerti kan gitu kan. Kaki Pak. Oke, berdiri kamu. Kita buat ekstrim sedikit. Buka dadamu, ambil jantung. Berdiri nggak dia? Jatuh. Artinya seringkali yang gak kelihatan itu punya peran. Saya pengkhotbah, saya gembala di gereja, tapi pendoa saya gak kelihatan. Jangan-jangan mereka lebih penting daripada saya atau lebih rohani dari saya. Ini nilai. Ayo. Orang sombong rusak relasinya. Orang gak terlatih sangkal diri atau suka bela diri, rusak relasinya. Maka anggota tubuh ada letaknya di bawah dan agak bau. Jempol kaki. Nyambung gak sih lu? Tapi jujur, mana lebih sering kita perhatikan, jempol kaki atau ginjal? Jempol kaki.
Saya sama istri punya kebiasaan sekitar 3 minggu sekali motong kuku jempol kaki, bukan motong jari, kukunya. Karena kalau salah motong itu bisa cantengan, kalau kaki kan teki ya, nggak tahu saya kan. Kalau sini kaki masuk itu ya. Saya motong kuku istri saya, dia motong. Karena apa? Ini kuku harus dibersihkan lebih sering intensitasnya per tahun daripada memperhatikan ginjal jantung. Ngerti nggak? Kalau Anda ada di, misalnya ada di lingkungan Anda, apakah kerja, apakah gereja dan sebagainya, orang yang kelihatannya manusia, menurut kita, menurut manusia rendah, lebih perhatikanlah. Orang-orang apa di sini, misalnya satpam atau tukang cleaning service, perhatikan siapa lah. Selamat pagi Pak, apa kabar? Perhatikanlah. Karena apa yang kau berbuat untuk orang yang kecil ini, kau berbuat untuk saya. Kenapa? Kalau orang kecil kita perbuat, itu lebih tulus daripada atasan kita melakukan yang baik karena ada udang di balik bakwan biasanya. Tapi bukan berarti gak hormati atasan, harus hormati dan ramah sama atasan. Tetapi orang kecil perhatikan, dan jempol kaki ini pernah berjasa. Anjing tetangga saya, anjingnya galak Rottweiler, itu biasa di rumah. Suatu kali ada bunyi bedungkur sekali. Rupanya anjingnya keluar dan ditabrak mobil box. Rumahnya kosong. Akhirnya saya samperin itu anjingnya lagi tergeletak. Yang maju apa? Jempol kaki. Jempol kaki. Berjasa nggak? Halo, jangan ada Anda anggap orang yang kelihatannya nggak ada apa-apa nggak berjasa sama kita. Jangan-jangan dia paling keras berdoanya untuk kita. Yang ini kan nilai-nilai. Makanya saya sedih kalau di gereja orang miskin pindah gereja nggak dicari, orang kaya pindah gereja dicari-cari. Ini kan kesurupan. Nah, ini penting sekali karena nggak banyak orang rohani. Maka mulai dari hubungan keluarga dan sesama anggota tubuh Kristus. Itulah istilah garam dan terang. Garam itu berfungsi kalau nggak kelihatan. Kalau saya baca Alkitab tiap pagi nggak kelihatan jemaat, itu rohani yang asli. Kalau istri saya marah-marah, saya mengalah nggak balik maki, itu nggak kelihatan. Itu relasi yang bagus untuk bisa relasi keluar yang bagus, yaitu terang. Semua garam berfungsi kalau nggak kelihatan, semua terang berfungsi harus kelihatan. Artinya relasi yang utama kita dengan Tuhan. Ulangi, dengan siapa? Kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Catat ya. Jangan bicara Kristen kalau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang bisa Anda bohongi, Tuhan nggak bisa. Yang kedua, keluarga. Mulai starting point suami istri. Relasi itu bagus kalau fokus kita perintah Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu. Loh, Pak Ridwan, kalau istriku cerewet. Halo. Kita mengasihi istri gak ada kaitan dengan kelakuan istri. Kenapa gak siuman orang Kristen ini ya? Loh, istriku cerewet. Gak ada kaitannya. Saya mengasihi istri saya kaitannya karena saya sedang taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kalau fokusku perintah Tuhan, relasiku sama istri baik. Hai istri, tunduklah pada suami. Enak aja Pak Pendeta. Kenapa? Suamiku kasar. Gak ada kaitannya. Siumanlah Anda tunduk pada suami, gak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Itu ngelawan muka Anda semuanya. Anda tunduk pada suami karena hubungan Anda dengan Tuhan dan Anda sedang beribadah kepada Tuhan. Loh, kalau suamiku kasar, gak ada difasilitasi Alkitab. Hai istri, tunduklah pada suami yang baik, yang kasar lawan aja boleh. Gak ada difasilitasi. Jangan tambahkan ayat firman Tuhan dalam kehidupanmu itu. Jangankan suami, jangankan istri, musuh pun kita kasihlah musuh. Kalau fokusnya perintah Tuhan, pasti bagus hubungannya dengan Tuhan, dengan pasangan, dengan rumah tangga, dengan teman seiman, dengan relasi, termasuk di kantor ini. Dan itu ciri utama Kristen. Relasi kita baik vertikal dan horizontal, saling. Ini penting sekali. Penutup, apa tujuannya? Lihat ayat 8 dan ayat 9 sampai 11. Filipi 2. Tujuannya adalah ayat 8.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Lanjut apa? Kalau taat terhadap janji Tuhan atau terhadap perintah Tuhan? Perintah. Iman itu pada perintah Tuhan. Ada orang pengajar, berimanlah pada janji Tuhan. Hello, Anda semua nggak ngerti Alkitab, Anda begitu. Bahkan ada yang khotbah, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji. Ini kan kesakitan orang. Saya klaim janji Tuhan, kapan kau bayar premi? Kok berani mengklaim? Ini bahaya sekali. Karena nggak banyak orang ngerti Alkitab, tapi bisa khotbah. Itu mengerikan. Fokusnya perintah Tuhan, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Untuk itu harus akrab kita sangkal di pikul salib, supaya kita seperti Kristus. Tujuannya ayat 9, melalui Kristus hidup dalam diri kita. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Kristus dan menganugerahkan kepada Dia nama dia segala nama, yaitu hidup kita, supaya melalui kehidupan kita Bapak Ibu yang relasi bagus dengan Tuhan, dengan anggota keluarga, dengan seiman, dengan relasi di kantor, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya melalui kehidupan kita yang relasi yang bagus dengan Tuhan, dengan perkawinan, keluarga dan sebagainya, dan termasuk kepada orang gak seiman, kita berfungsi jadi surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca orang. Tujuan utamanya bukan humanis. Tujuan utamanya bukan supaya orang lihat kita baik, tapi tujuan utamanya supaya kasih Kristus mengalir di dalam dan melalui kehidupan kita, supaya banyak lutut berteluk dan mulut mengakui Yesus Tuhan. Maka jaga hubunganmu yang baik. Tema hari ini penting sekali, karena itu bicara penentu Anda Kristen atau bukan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Masing-masing merenungkan firman ini dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda sulit mengampuni orang, kalau Anda masih mendahulukan diri Anda daripada orang lain, itu menunjukkan dua kemungkinan. Anda sama sekali belum mengenal Tuhan, belum percaya, atau sudah percaya tetapi tidak memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Artinya, kalau relasi kita dengan Tuhan baik, pasti, bukan mungkin, pasti relasi kita dalam perkawinan baik. Pasti relasi kita dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan ipar, dengan mertua, dengan siapapun baik. Dan dampaknya, dengan orang lain pun relasi kita terjaga. Bahkan orang yang selalu menyakiti kita, kasihlah musuhmu, relasi kita tetap baik. Tetap kita menatap orang yang menyakiti kita dengan kasih Tuhan, sehingga relasi kita dengan dia tetap bagus di mata Tuhan. Beda dengan relasi dia dengan kita, itu tidak menentukan kita mengurangi kasih kita kepada dia. Ambil keputusan. Jika melalui firman ini kita diinsafkan ada sesuatu yang gak benar kita dengan sesama, dengan pasangan, itu indikasi kita memang gak benar dengan Tuhan. Jika ada dosa dan kejahatanmu, yaitu ketidaktaatanmu ditegur, termasuk membaca firman, merenungkan dan melakukan, yaitu kalau kau tidak taat itu dosa, mintalah ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Tema kita kami hari ini Tuhan, Kau karuniakan pada kami, karena ini mengandung nilai yang indah sebagai ciri utama hidup dalam kekristenan. Kalau relasi kami dengan Engkau Tuhan baik, pasti relasi kami dengan pasangan baik.
Pasti itu berdampak pada anak-anak kami, berdampak kepada keluarga besar kami, berdampak dengan teman gereja kami, berdampak dengan teman kantor kami. Bahkan kepada orang yang musuh atau yang menyakiti, menfitnah kami pun, kami tetap tidak mau diintervensi oleh kelakuan mereka, sehingga kami tidak pernah mengurangi kasih kami kepada orang yang jahat sekalipun. Untuk itu Tuhan, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dan menguraikannya. Roh Kudus, materaikan hidupkan. Jika ada dosa dan kejahatan kami, jika ada ketidaktaatan kami, Kau tegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Roh Kudus follow up, supaya kebenaran ini tidak sebatas pengetahuan, tetapi sungguh kami mau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sangkal diri pikul salib, dan kami tidak pernah menyerah sampai garis akhir. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan. Baik, kita lanjutkan doa sahabat. Bapa besar Engkau Allah Bapa, pencipta segalanya yang Bapa yang kami sembah, kami kasih dan Tuhan Yesus Kristus. Segala puji hormat dan syukur kami dengannya bagi-Mu. Kami ucapkan syukur dan terima kasih bahwa firman yang boleh hamba membawakan Tuhan senantiasa menjadi pengingat bagi kami betapa pentingnya relationship yang harus kami jaga, terutama dengan Engkau. Dan pada akhirnya kami aplikasikan dengan semua yang ada di sekitar kami sama kami mulai dari memberkati pelayanan Bapak Ridwan, bagi lebih lagi keluarganya Tuhan. Tahu Tuhan bahwa hal-hal besar senantiasa Tuhan siapkan bagi dia. Pada siang hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk pasangan pemilu yang baik Tuhan, yang aman dan tentram Tuhan, dan telah melahirkan calon pemimpin yang baik sampai Muhammad Rasulullah. Kami serahkan agar para pemimpin yang baru nantinya Tuhan adalah para pemimpin yang bisa mengubah kami dari Adam, pemimpin dengan kasih, pemimpin dengan hikmat, dan membawa bangsa ini lebih. Kami berdoa buat para pemimpin incumbent yang ada Tuhan, dari presiden, para jajaran dan juga sampai dan seterusnya, agar tetap bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik dan benar. Terima kasih. Kami bawa juga dalam tangan kota kami di mana kami berada Tuhan, Jakarta dan sekitar. Dia dan sejahtera senantiasa, ketentraman ada di kota ini. Kami juga berdoa buat perusahaan kami tercinta Smart Friend. Tuhan memberkati perusahaan ini, memberkati mulai dari owner, Pak Franky, jajaran manajemen Tuhan, sampai dengan seluruh staf yang ada. Dan mohon Tuhan berkat-Mu atas perusahaan ini bagi kami semua yang ada di sini. Hikmat untuk kami, hikmat Tuhan untuk kami dengan damai dan ketenangan. Ada berbagai tantangan yang ada, berbagai situasi-situasi yang kadang membuat kami sebagai anak-anak pun berada di titik yang juga hanya cuma bisa berharap pada Engkau. Kami beriman dan percaya bahwa Kau tetap bekerja dalam segala sesuatu yang baik. Oleh karenanya, bawa perusahaan ini lebih lagi untuk bisa maju dan menikah sesuai dengan rencana yang ada. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami bawa kami semua dalam tangan Tuhan yang ada di sini, Bapak saudara kami yang bersama kami, dan segala apa yang kami rasakan. Bersyukur Tuhan kalau kami ada Tuhan sampai masa ini semua karena kasih setia. Bahwa seluruh apa yang jadi Tuhan kami, Tuhan tahu dan melewati berbagai pergumulan ini Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa ada hal baik yang Kau sudah siapkan. Terima kasih Tuhan. Dan
serahkan seluruh sisa hari ini ke dalam tangan kasih ya Bapa. Dan kami akan tutup doa ini dengan berkat yang akan disampaikan oleh Bapa. Jemaat yang kasih Tuhan, saya undang balik berdiri semuanya. Sedikit untuk Anda, tolong jangan ada di antara Anda saling menjelek-menjelekkan karena beda pilihan. Yang menang presiden siapapun itu dalam kedaulatan Tuhan. Ya, supaya relasi Anda jangan kurang baik gara-gara yang Anda dukung nggak menang terus Anda jelek-jelekkan, jangan. Kita nggak diutus untuk itu. Makanya siapapun yang menang, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah ini kami bersyukur ya Tuhan, karena kami dari awal akhirnya ibadah ini kami dapat anugerah pimpinan Tuhan. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, kami kembalikan kepada Engkau bagi mula kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jadilah kuat dalam kebenaran firman Tuhan, sebab setiap orang yang dikuasai kebenaran tidak akan mungkin dikuasai oleh kekecewaan. Kembali dalam aktivitasmu, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal yang tidak pernah berubah, anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan penyertaan dari para roh kudus, berkat Allah Tritunggal memberkati saudara untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Ya ampun. Nggak ada lah aku terima. Jadi tuh Awas loh kalau nggak ada lagi.